Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan mapel praktikum akuntansi perusahaan jasa dagang manufaktur minggu ini, saya akan melanjutkan menjelaskan jurnal khusus pada perusahaan dagang, terutama pada jurnal umum. Langsung saja, di sini ada jurnal umum atau sering disebut dengan general journal, disingkat dengan GJ. Nah, jurnal umum ini merupakan jurnal yang disediakan untuk mencatat transaksi-transaksi dan atau kejadian-kejadian yang tidak dapat dimasukkan ke salah satu jurnal khusus yang telah disediakan oleh perusahaan. Nah, jurnal umum atau buku harian ini digunakan untuk mencatat transaksi secara permanen dan lengkap yang disusun secara kronologis dari semua transaksi dari perusahaan tersebut. Bentuk jurnal umum perusahaan dagang sama seperti jurnal umum di perusahaan jasa. Karena perusahaan dagang berfungsi untuk menjual dan membeli barang dagang, maka isi dari jurnal yang ada di perusahaan dagang juga mencatat transaksi tersebut. Sehingga berbeda dengan perusahaan jasa karena bisa untuk mencatat seluruh transaksi yang terjadi di perusahaan. Nah, transaksi-transaksi yang dapat dimasukkan ke jurnal umum perusahaan dagang ini antara lain yaitu yang pertama ada retur pembelian barang dagang yang sebelumnya dibeli secara kredit, kemudian retur penjualan barang dagang yang sebelumnya dijual secara kredit, kemudian penyusutan aktiva tetap, ini biasanya di jurnal penyesuaian, dan perhitungan perlengkapan yang terpakai juga ada di jurnal penyesuaian. Kemudian ada bukti transaksi dari general journal, yaitu ada nota debit dan nota kredit. Tapi juga ada seperti faktur penjualan kredit atau faktur penjualan tunai yang nanti inventorinya masuk ke jurnal umum atau general journal. Nah, nota kredit ini contohnya seperti ini, saya contohkan masih di PT Adijaya. Nota kredit adalah bukti transaksi penerimaan kembali barang yang telah dijual secara kredit. Nota ini dapat diartikan juga pengurangan harga faktur karena barang sebagian rusak atau kualitasnya tidak sesuai dengan pesanan. Nah, nota kredit ini biasanya dibuat oleh pihak penjual atau toko dan dikirimkan ke pihak pembeli. Selanjutnya ada nota debit. Nah, nota debit ini merupakan bukti transaksi pengiriman kembali barang yang telah dibeli, namun sebagian barang yang dibeli ada yang cacat, ada yang rusak, atau tidak sesuai dengan pesanannya. Nah, nota debit ini dibuat oleh pembeli yang kemudian dikirimkan kembali kepada penjual bersamaan dengan barang yang sudah diterima yang cacat atau yang rusak tadi. Selanjutnya kita masukkan bukti transaksi tadi ke general journal dari PT Adijaya. Yang pertama ada bukti transaksi pada tanggal 7 Desember, ada penjualan tunai. Berarti karena penjualan tunai kita hanya memasukkan inventorinya saja atau cost of goods sold-nya saja ke dalam general journal. Tanggalnya kita tulis tanggal 7, invoice numbernya FAJ-41. Untuk jurnal pencatatan inventory berarti kita memasukkan sebelah debit ada cost of goods sold, kreditnya merchandise inventory, setotal dari jumlah kuantitas yang dibeli dikali harga persediaan barang pada awalnya. Kemudian post ref-nya kita isi dengan nomor akun. Kemudian untuk mengisi nominalnya kita dapat dari jumlah kuantiti yang ada di soal dikalikan dengan price per unit yang telah kita ketahui di soal bagian paling depan, yaitu persediaan barang dagang awal. Nah, di situ diketahui ada 9 unit dikalikan 10 juta dan 7 unit dikalikan 8 juta. Total ada 90 juta ditambah 56 juta ketemu 146 juta rupiah.
Selesai di bukti transaksi yang pertama, kita lanjut ke bukti transaksi yang kedua. Ada nota kredit, yaitu ada retur penjualan dari tanggal 7 tadi. Di situ buktinya ada tanggal 8, kita isikan tanggalnya, kemudian invoice numbernya ada NKFAJ-41. Nah, untuk jurnalnya karena retur penjualan, maka sales returnnya di sebelah debit dengan total 22 juta rupiah dari total harga. Kemudian yang kedua masih di sebelah debit ada PPN outcome, yaitu 10% dari sales return atau Rp2.200.000 dari PPN. Kemudian kreditnya ada account receivable, yaitu setotal Rp24.200.000 dari kolom jumlah. Kemudian jurnal yang selanjutnya ada inventory, yaitu sebelah debit ada merchandise inventory Rp18 juta dan cost of goods sold-nya juga Rp18. Itu didapat dari jumlah quantity yang diretur dikali persediaan barang dagang di price per unitnya. Jadi 1 dikali 10 juta ditambah 1 dikali 8 juta ketemulah total Rp18 juta. Selesai untuk bukti transaksi yang kedua, kita lanjut di bukti transaksi yang ketiga. Ada nota debit, yaitu berupa retur pembelian dari PT Penamas. Berarti kita masuk ke jurnalnya, jurnal umum. Kita tulis tanggalnya ada tanggal 12 Desember 2012. Kemudian invoice numbernya ada NKF35. Jurnalnya yang pertama di sebelah debit ada account payable setotal Rp19.965.000, itu kita dapat dari kolom jumlah. Sebelah kredit ada PPN income, yaitu dari kolom PPN Rp1.850.000, dan di sebelah kredit masih ada merchandise inventory dari total harga Rp18.150.000. Selesai untuk bukti transaksi nomor 3. Selanjutnya di bagian paling bawah ada total. Nah, itu kita harus menjumlah total dari bagian debit dan bagian kredit, di mana harus seimbang atau balance. Nah, di sini didapatkan total yaitu Rp208.165.000 untuk di sebelah debit dan kredit. Maka keduanya bisa dikatakan balance. Selesai untuk jurnal umum, berarti selesai juga penjelasan yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.